Jadi nanya nggak? Channelnya apa? Jadi nanya channelnya apa nggak? Flashback. Berarti kalian rumahnya di sana? Di sana itu. Oh, Pandada. oh, Ini mau awalnya itu mau jogging. mau jogging. Tapi nggak jadi. Hello, what's up guys? Welcome back to my channel anjay. Gue ketemu sama bocil-bocil ini. Anjay. Niat mau konten yang malah ketemu bocil-bocil ini. Samperin aja kali ya. Coba tanya aja kali. Kabur malah. Kira-kira rumahnya di mana ya? Rumah kalian di mana? Oh. Lari. Masuk konten nih. Nggak apa-apa ya? Jadi nanya nggak? Channelnya apa? Jadi nanya channelnya apa nggak? Kalian emang ingat? Kalian ingat? Ingat nggak? Kira-kira nanti? Ingat aja sih. Ingat aja. Yang bener. Berarti kalian rumahnya di sana? Di sana itu. Oh, Pandada. oh, Ini mau awalnya itu mau jogging. mau jogging. Tapi nggak jadi. Ini tak kontenin nggak apa-apa ya. Nanti kalian ngelihat muka kalian sendiri ya kan. Kenalan dulu lah. Riyad, siapa nama kamu? Abian. Abian, kamu? Apa? Riyad. Aku Rafa. Siapa? Rafa. Rafa. Jadi siapa Alfa? Alfa. Oh, Alfa. Namanya itu kalau kamu cari ya, namanya itu ada Moto Sans MV. Apal nggak? Moto Sans Vlog lah ibarat kata gitu. Atau Sans TV itu. Vlog. FLOG. Oke. Sans-nya juga tulisannya SANS. Oke. Oh, iya. Apal nggak? Yakin? Paling nanti kalian di rumah udah lupa lagi. Hah? Mau pulang? Aku rumahnya Piungan. Iungan. Wih. Ada MBS ah? Jauh. Kalau MBS kan di Prambanan, maksudnya Prambanan. Kamu sekolah sana po? Kamu sekolah sana po? Dulunya aku di MBS tapi sekarang udah pindah. Udah pindah? Kenapa pindah? Kepala sekolahnya itu nggak jelas. Kamu paling disuruh ngaji gak bi? Apa namanya? Mana dulu? Oh. Belajar ya, yang semangat ya. Besok gede, cita-cita mau jadi apa? Masinis. Masinis. Lah kamu? Ronaldo? Apa ya Pak? Oh polisi. Polisi. Apa toh? Lah dirimu? Ayo, aduh, lagi apa sih mak? Weh, ya gak gitu. Aja. Kamu jawab ditanya. Ya bodoh karo iki lah. Aku yang ngomong bodoh karo iki. Hati-hati ya nanti ya mainnya ya. Ya. Masih ingat kan namanya apa? Masih ya? Nanti jangan lupa ya di subscribe ya. Jangan lupa di subscribe sama di like. Tak pulang dulu ya. Ya begitu.
Anjay, umpungnya gue pakai knalpot brong di daerah tentara, umpungnya gue kagak di ini cok, kagak di apa namanya, dikejar ya kan, disuruh balik. Tapi anjir lah ketemu bocil-bocil lucu cok. Sumpah ini konten pertama gue berinteraksi dengan bocil-bocil ya kan. Aduh, gak tahu nanti mereka inget apa enggak ya kan. Semoga aja mereka inget, biar mereka nanti ngeliat muka mereka sendiri ya kan. Jadi ya bro ya, gua itu kenapa gua beli motor CBR ini ya kan, alasan kenapa gua beli itu ada beberapa hal bro. Tapi bentar, sebelum gua jelasin, anjir, ngeliat orang jogging dulu ya kan. Sumpah, gua dulu jogging itu ya, yang pertama nguatin fisik, yang kedua ngeliat cewek-cewek nambah kuat aja. Enggak. Nanti langsung cewek gue kalau gue ajak jogging lagi langsung kagak mau dia anjir. Kalau ngeliat konten ini, mungkin nanti konten ini bakal gue kayak gue apa namanya, gue apa sih aja namanya ya, alah lupa gue aja namanya apa itu, gue edit apa gue apalah nggak tahu aja. Pokoknya yang kata ada suara tit. Sumpah dulu gua di sini rajin banget gua, sumpah lari ya kan. Pas gua masih jadi chassis itu sama temen gua. Tapi sekarang udah agak apa namanya, cita-cita itu udah gua kubur lah ya kan. Aduh. Jadi ya, alasan kenapa gua beli motor ini, masih worth it nggak sih dipakai di 2025 ya kan. Sebenarnya tuh kembali lagi sama kalian, tujuan kalian beli motor itu buat apa ya kan. Kan kalau gua sih ya disaranin temen, ada yang coba aja tuh beli GSX ya kan, karena enak dia dipakai tapi minusnya boros, enak dipakai tapi minusnya boros ya kan. Gua tuh awal mulai itu dulu itu gua mau beli Ninja yang 2 tak gitu loh. Kalau nggak Ninja ya Wrecking ya kan dulu itu. Sebenarnya nggak ada namanya pikiran mau beli motor sport firing, itu nggak ada ya kan. Tapi cuman gua karena seneng Ninja, terus juga gua dulu pas masih mau belinya itu pas mau sekolah ya kan, masih masa-masa sekolah, mau lulus, bukan mau sekolah, mau lulus ibarat kata ya kan. Ini gua dibeliin juga karena buat semangat gua ya kan, pas dulu ngejar cita-cita gua ya kan. Tapi motornya masih ada, cita-citanya sudah tenggelam, sudah terkubur, anjay, jadi sedih gua. Aduh. Jadi kembali lagi ya kan, keperluannya itu untuk apa dulu ya kan. Kalau buat untuk kenceng-kencengan sih gua nggak nyaranin ya kalian pakai CBR K45 ini di tahun 2025 ini. Gua itu nggak nyaranin ya kan, soalnya sumpah kalau dari segi tarikan ya, tarikan di CBR K45 itu dia itu kencengnya itu cuman di awal doang. Jadi tarikan bawah ke tengah, nah tengah ke atasnya udah nggak ada, udah hilang gasnya ya kan. Terus juga kalau buat dibuat kata ya, buat apa ya, sebenarnya sih nanggung sih CBR kalau menurut gua ya, kenceng juga nggak terlalu ya kan. Tapi enaknya itu buat dipakai harian, buat touring itu enak banget. Soalnya dia itu stangnya juga Apriok ya kan, masih modelan Apriok, bukan Andriok. Kalau kayak R15, GSX itu kalau nggak salah mereka itu udah Andriok semua ya kan. Dan kalau gua dari saran-saran temen gua itu, kalau gua pernah nanya ya kayak gini, bang, sama temen gua, kalau semisal ya gua beli R15 terus tapi gua pakai harian gimana bang? Katanya terus dia langsung jawab, lu gila aja anjir gitu. Lu beli 15 buat harian, sama aja kayak GSX tuh gitu. Bensinnya juga ya agak boros
ya kan. Terus juga dia pegel parah katanya. Gue sih selama ganti stang juga, gue sih belum pernah ngerasain rasanya pegel karena stang itu, belum ya kan? Tapi kalau bisa jangan lah. Tapi kalau pegel di tangan, ya kadang beberapa kalau perjalanan jauh itu pegel di tangan itu kadang ada ya kan. Tapi kalau pegel yang kata pegel badan atau pegel boyok itu gue belum pernah. Ya itu. Terus yang kedua, ini motor irit. Sumpah iritnya itu irit banget bro. Biasalah Honda jo. Motor Honda mana sih yang gak irit, anjir. Kalau Suzuki jangan ditanya. Suzuki Shogun aja boros banget sumpah, minum anjir. Apalagi GSX jo. Anjay. Shogun aja borosnya nggak ngotak aja. Aduh, apalagi GSX anjir. Juga R15 gua juga agak kurang suka sih sama desain bodinya yang terlalu besar ya kan. Gua sukanya sama yang simpel lah, minimalis ya kan. Tapi kalau sama yang terlalu besar sih gua kurang suka sih. Mending beli yang cc-nya juga besar lah ibarat kata. Kalau cc-nya kecil tapi bodinya terlalu besar gua agak kurang sih. Ini kan menurut pendapat gua ya kan, menurut pendapat gua pribadi. Jadi jangan kalian hujat ya bro ya, karena gua juga beli motor ini ya, yang pertama yaitu karena nyaman. Anjir, gua tadi klakson apa ya? Karena nyaman ya kan. Kalian kalau nyari nyamannya ya kan, di R15 sama GSX itu nggak bakal nemu kalau kalian nyari nyamannya kan. Tapi kalau kalian nyari kenceng, mereka ada. Kalau diurutin ya GSX, terus aduh kasian banget tuh bapak-bapak umum, orang-orangannya nggak pada ini ya, bengak-bengok. Kalau di sana Bogor sana udah pada boy gitu, langsung diteriakin tuh. Mulai lagi ya itu. Terus juga gua dulu itu beli motor ini tuh karena mau gue pakai buat harian ya kan. Soalnya dulu gua kepikiran kalau gua beli Ninja ya kan. Tuh liatin tuh R15. Bodinya tuh kayak gede, terus juga agak nunduk lah ya kan. Gue kurang nyaman ya kan. Agak kurang nyaman gua sebenarnya. Yang sebenarnya itu selera sih ya kan. Selera masing-masing. Selera gua kan gua pakai buat harian ya kan. Gua nyari motor itu yang harian, irit ya kan. Terus juga nyaman dipakai ya kan. Ya gua sih dulu agak kurang suka sih sama CBR yang bermata 4 ini. Dulu gua itu malah minatnya sama CBR Facelift yang 2000 berapa gitu. Gue lebih suka sama yang itu karena bodinya ya kecil simple lah. Sama GSX masih masuk si Hondanya sih, walaupun sama-sama kelotoknya anjay. Terus juga bengkel ya, masalah bengkel Suzuki itu Suzuki, terus bengkel Yamaha di tempat gua tinggal itu ya agak jauh, harus pakai helm. Jadi kalau kita udah pakai helm ya ibarat kata udah termasuk dia jauh ya kan. Tapi kalau bengkel Honda, gua dorong motor ke depan aja udah ketemu tuh bengkel Honda. Gue mikirnya gitu ya kan. Jadi di mana-mana tuh bengkelnya itu ada gitu, gampang, enak juga. Terus spare partnya juga ya lumayan terjangkau, nggak yang mahal-mahal banget lah gitu ya kan. Gue dulu itu mikirnya begitu, karena gue dulu itu ya masih dana pelajar ya kan, masih dana pelajar yang seharinya 10.000 ya kan. Kalau sekarang udah kerja sih gue mending beli ZX. Anjay. Aduh, tapi juga dananya juga nggak ada kalau beli ZX anjir. Tapi gue ya nanti kalau gue punya uang lebih ya kan, ini motor nggak bakal pernah gue jual sih. Paling ini ada motor ada di rumah ya kan. Anjing CBR tuh dua-duanya tuh di bengkel. Ini motor paling di rumah, cuman
gue panasin doang. Kalau nyampe gue jual ya sih enggak, karena ini motor ya gue dibilang dari awal gue merintis lah, dari awal gue kerja serabutan. Dulu gue kerja di warung juga punya ini ya kan, tapi modifannya juga nggak terlalu banyak. Terus juga ya itu, jadi gue pikir-pikir kalau Honda itu kayak dia tuh nanggung, tapi kayak ngasih kesempatan buat kita berkreasi gitu loh. Jadi kita bisa menentukan stylenya, mau kenceng atau enggak, mau dibikin kayak gimana ya kan. Kita bisa nentuin. Beda sama yang Suzuki gitu ya kan. Suzuki ya maaf ya bang ya, gue agak kurang suka kalau sama desain ya kan. Desain Suzuki itu gue agak kurang suka, tapi kalau dari performa mesin gue suka banget. Coba aja ya kan Honda yang kayak gini, mesinnya itu mesin dari Suzuki, sumpah pasti peminatnya banyak pol cocok ya kan. Gua aja yang itu kemarin cuman gara-gara rantai gua kencengin ya kan. Ya sebenarnya gua cuman have fun aja sih sama teman gua ya kan. Sama making Jo, dia start, habis itu gua di pertengahan nurunin gas, dia masih gas, terus gua gas. Tapi dia bilangnya gue tinggal jauh, gue ajak apa namanya rematch kan, ayo kita ulang aja gitu. Tapi dia nggak mau, alasannya gearnya gitu. Gearnya dipinjam sama temennya. Ya udahlah, nantilah kapan-kapan kalau rematch gue videoin lah ya kan, sama-sama standarnya soalnya ya kan. Ya balik ke poin awal lagi, tergantung pada kalian sih. Kalau gue worth it sama nggak worth itnya, gue worth it buat kalian beli. Terus juga dari desain kenyamanan enak, memang CBR itu enaknya buat touring cuy. Buat touring itu enak, kemana-mana itu jalan jauh itu enak ya kan. Gue walaupun udah ganti stang kayak gini, gue juga nggak ngerasain apa itu pegel ya kan. Tapi mungkin dari cara pemasangannya, karena ini gue masang sebenarnya Apriok bukan Andriok ya kan. Kalau Andriok kan agak ke bawah dia, jadi body itu agak gambut, maksudnya jadi kayak padet ya kan. Kalau ini kan enggak, sini sebelah sini emang kelihatan agak turun sejari lah, ibarat kata sejari ya kan. Tapi aslinya itu sebenarnya dinaikin. Jadi klem-kleman ini dan kleman sok ini yang di bawah ini, nggak tahu namanya apa gua anjir, itu tuh dinaikin, jadi standar itu ada di bawah ya kan. Kata yang bengkel yang masang itu ngenain body ya kan, sama aja sih ngenain body, tapi ini agak lumayan. Anjir, kok bilang gua worth it tergantung alasan kalian beli ya kan. Alasannya buat apa sih? Kalau nyari kenceng, gua saranin ya Suzuki lah. Suzuki itu kenceng banget, standarannya kenceng banget ya kan. Kalau mau nyari gantengnya juga, maksudnya dari segi ya kenceng tapi agak ganteng gitu, gua nyaranin dari produk Yamaha sih, R15 ya kan. Tapi kalau kalian mau nyari yang menurut gua ganteng ya, ini ganteng sih menurut gua sih, soalnya mirip kayak kakaknya. Dulu gua juga agak kurang suka ya kan, tapi gua semenjak gua pakai itu jadi ganteng banget. Sumpah, gua jadi yang dulunya nggak suka jadi suka ya kan. Ganteng, nyaman buat perjalanan jauh, irit ya kan, pastinya irit lah buat perjalanan jauh itu. Terus juga spare part murah, nggak harus yang namanya inden-indenan. Kalian nyari di mana-mana juga bakal ketemu pastinya, karena mesin yang dipakai di Sonic terus Supra GTR itu kadang rata-rata mereka sama kan ya. Gue salip aja, kalau nggak salah mereka tuh sama ya kan, model mesinnya itu sama ya kan, K45 ya kan. Tapi nggak tahu juga, tapi dari segi performa sih beda. Kalau disandingin tiga motor itu sama CBR,
Kalau menurut gue masih menang CBR. Kalau 3 motor kayak Sonic itu produk Honda kan ya. Gue takutnya nanti gue bilang Sonic malah produknya si Suzuki, Cuk. Modar aku, Cuk. Coba diayam-ayamin anjir. Kalau gue nyampe salah nyebut. Lihatin tuh. Coba anjir, mekanik Yamaha ya kan. Mekanik Yamaha kan itu ya. Anjir, delivery begitu, bro. Ganti oli di pinggir jalan begitu. Sumpah. Honda juga kayaknya ada sih. Honda juga ada yang mekanik delivery gitu. Gue kadang mau nyoba nih. Gue coba, Cuk. Gue misalkan lagi di tengah-tengah hutan gitu kan. Bang, ini motor gue mati. Padahal kehabisan bensin. Mau nyoba sih. Tapi ini jalan bagus banget ya. Anjir, padahal cuma jalan desa loh ya. Coba jalan desa sebagus ini, coba kalian bayangin. Anjay. Ya, kembali ke topik awal ya kan. Itu semua itu tergantung kalian nyarinya buat apa, keperluan kalian apa, ya kan. Kalau gua dulu ngelihat Honda itu ya seperti itu, kayak iritnya, karena gue masih pelajar juga buat perjalanan jauh. Karena gua dulu harus ibarat kata ngumpulin berkas-berkas lah, ya kan. Harus mondar-mandir jauh. Terus juga gue butuh yang agak cepet, walaupun gak cepet. Jadi kalau kalian ngelihat ya kan motor ini ngebut di jalan, langsung kalian salip aja, pasti menang kok kalian. Soalnya rata-rata ya bener sih kata di meme itu, CBR 150 itu mau di gas nanggung ya kan. Emang nanggung sih, sumpah. Kalau CBR tuh kalau mau digas nanggung. Terus juga maksudnya digas itu full gini nanggung, tapi nggak kalah sih kalau sama Supra bawah galon sih ya. Tapi kalau Supra bawah galon ya udah spekan ya mungkin kalah, mungkin ya. Tapi kalau Honda ya kan, kalau ini balik lagi ke Honda ya. Kalau menurut gua kalau Honda itu dia ngasih posisi buat kita berkarya. Jadi dia itu nggak fullin kayak Suzuki ya kan. Kalau menurut gue yang gue tahu itu Suzuki itu emang udah kenceng, dia mau diapa-apain juga mekaniknya juga agak pusing ya kan, karena emang dia udah kenceng, udah kayak mentok, kayak semisal mau di di tune up atau mau diapain kayak gitu tuh, kayak mekaniknya harus hati-hati banget. Kayak kok salah sedikit kayak kabel aliran olinya atau gimana itu kadang kena ya kan. Kalau Honda kan enggak, dia masih bisa nyiapin tempat lah buat para mekanik itu berkarya ya kan. Nyiptain mesinnya, dibikin overboard bisa ya kan. Pokoknya bisa lah. Kalau Honda itu kayak nyari kenceng di awal bisa, nyari kenceng di akhir bisa. Tapi standaran Honda aja di awal itu kalau menurut gue udah kenceng ya kan, tapi di akhirnya kurang. Jadi kalau misalkan ketemu jajar 3 nih kayak Yamaha, Honda, Suzuki, nah kan sudah dipastikan yang paling depan sendiri itu Suzuki. Sumpah Suzuki itu. Yang paling depan sendiri itu. Terus yang paling belakang itu ya Honda sih. Paling pelan di kelasnya sih. Gua emang nggak nyari kenceng sih ya. Kenceng ngapain sih kalian kenceng itu. Mending kalau 150 itu nanggung banget sih. Kalau menurut gua ya 150 itu nanggung banget sih. Mau dibikin kenceng apa enggak sih tergantung budget kalian sih. Karena bisa sih ya kan. Kita punya dana 10 juta atau 20 juta mau bikin kenceng ngalahin GSX, bisa sih, bisa banget sih. Tapi saran gue mending ganti motor. Ya kan, bisa kalian jual ini dapat sekitar 20-an, terus nanti kalian tambahin 20,
bisa kebelian 250 ya kan, tapi second bukan yang baru. Jadi semua ini itu tergantung genset anjay. enggak tergantung mindset kalian buat apa ya kan. Kalau gua sih buat hobi aja sih, karena gua seneng dulu motor Ninja. Gua dulu kecil itu sama temen gua ya kan, berangkat sekolah jalan kaki, ada motor kayak sport firing gini lewat, gue bilangnya Ninja. Padahal itu tuh dulu yang lewat itu Honda ya, Honda ini di produk Honda yang CBR apa Fastlet itu, CBR lama itu, CBR old ya kan, terus R15 yang old juga. Pokoknya dulu itu kok Ninja itu paling yang gua paling ngerti itu Ninja itu yang 2 tak ya kan, itu Ninja. Jadi produk Ninja masih gua nganggapnya itu dulu kecil, Ninja yang berasap itu rusak. Padahal enggak, emang modelannya begitu sih. Gua dulu nganggapnya rusak anjir. Jadi mungkin konten gue cuman segini doang ya kan, sekian mungkin. Kalau kalian ada yang nggak suka kan, ini cuman pendapat gue pribadi kenapa gue beli motor ini ya kan, masih worth it nggak dipakai di 2025 ini. Kalau menurut gue sih masih worth it ya kalau dipakai di 2025 ini ya kan. Soalnya ini juga Honda juga ngeluarin yang baru juga, cuman yang diganti cuman warnanya doang sih, warna sama list-listnya doang kayak gini yang diganti. Kalau untuk spesifikasi motor, mesinnya itu sama aja sih kalau menurut gua sih. Yang diganti cuman ya desain bodinya mungkin masih sama sih ya kan, nggak ada bedanya. Ya kembali lagi, kalian butuhnya apa sih? Kalau gua butuhnya buat harian, jarak jauh, nyaman, ya belinya Honda ya kan. Buat touring lah hebat kata, belinya Honda. Tapi kalau mau kenceng, main kenceng-kencengan, ya kalian belinya yaitu Suzuki apa enggak Yamaha kalau mau kenceng-kencengan. Tapi kalau kenceng-kencengannya 150 ya 150. Kalau kencengannya buat 200-an 200 ke atas, gue nyariin Honda. Apa enggak langsung Ninja anjir, sumpah gue nyariin Honda apa enggak Ninja sih. Soalnya dari model gue suka banget sih, kayak modern gitu kalau Honda itu bikinnya. Mungkin konten gue kali ini sekian sampai di sini ya bro ya. Jadi kurang lebihnya itu gue mohon maaf kalau ada salah kata atau perkataan gue kasar, nyinggung ya motor-motor lain. Gue nggak bermaksud menyinggung ya, gue cuman mendapat memberi penilaian dari sudut pandang gue sendiri ya kan. Jadi yang suka dan apa ya. Jadi lupa gue anjir, sumpah lu cocok. Yang suka nonton channel gue, yang suka sama video gue, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bro. Dan terima kasih yang udah subscribe. Oke bro.